Berdasarkan data Babat Kanoman, Babat Sumedang, Sunan Gunung Jati yang pertama adalah Syekh Datuk Kafi, yang nasabnya memang ke Al-Hasani. Beliaulah yang paling awal mendirikan pesantren atau semacam kasunanan di Gunung Jati. Itu adalah Syekh Datuk Kafi alias Syekh Idofi Mahdi. Beliau adalah Sunan Gunung Jati yang pertama. Sunan Gunung Jati kedua adalah menantu beliau, yakni Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati Al-Husaini. Jadi mertuanya Hasani, menantunya Husaini. Kami keluarga Kesultanan Banten dari garis laki bersambungnya kepada Syarif Hidayatullah Sunan Mahdum Gunung Jati yang kedua, yang jalur Al-Bukhari Al-Husaini. Tapi beberapa dari kami ada keturunan tautan garis perempuan kepada Syekh Datuk Kafi. Syekh Datuk Kafi tadi menurunkan keluarga jalur Sumedang dan jalur Arya Tangerang. Nah, dari jalur Arya Tangerang menurunkan pula saya, Kiai Imat, Kiai Maruf Amin, itu masih keluarga, ada tautan juga kepada Sunan Gunung Jati pertama. Untuk Sunan Gunung Jati yang kedua, itu menurunkan keluarga Kesultanan Cirebon dan Banten. Dan juga termasuk menurunkan nantinya dari garis ibu ke Mbah Syakarudin. Dari Sunan Gunung Jati yang ketiga, ini adalah menantu daripada Syarif Hidayatullah. Dalam data Serat Wali Sana, dicatat dengan gelar Said Zain. Kalau dalam data Tarikul Aulia Rembang dicatat dengan gelar Abdul Qadir. Kalau dalam data Suma Oriental dicatat dengan gelar Pate Qadir. Kalau dalam data Naskah Mertasinga Cirebon, Abdurrahman Al-Qadiri. Data lain Negara Kertabumi dan Carita Purwaka Caruban Nagari dicatat dengan gelar Pangeran Atas Angin dan juga alias Pangeran Raja Laut. Jadi aliasnya banyak sekali. Tapi tidak ada satupun yang mencatatnya sebagai Abdurrahman Basyeban. Itu mohon maaf, tidak ada. Sehingga kalau kita merevisi kembali, ternyata luhur ini bukan Abdurrahman Basyeban Ba'alawi. Nyuwun sewu bagi yang masih megang versinya. Tapi kita menyesuaikan dengan data muasalnya Cirebon, ternyata menantu Syarif Hidayatullah yang ada adalah Abdurrahman Al-Qadiri. Dan dalam data manuskrip Keprabon yang berjudul Asal Usul Kesultanan Cirebon dicatat dengan gelar Pangeran Raja Laut, yang di sana menyatakan dengan jelas bahwasanya beliau adalah keturunan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani. Baik teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Teman-teman, semoga kita selalu diberi kesehatan zahir dan batin, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dari apa yang dijelaskan oleh Ratu Bagus Mogi Nur Satya Tetiasa dari Babat Kesultanan Banten ini, sudah kita ketahui bersama bahwasanya ternyata memang ada 4 tokoh yang mereka itu bergelar sebagai Sunan Gunung Jati, yaitu Datuk Kafi, Syekh Datuk Kafi dari keluarga Al-Jilani, terus Syarif Hidayatullah dari keluarga Al-Husaini, dan yang ketiga adalah Syarif Zain Abdul Qadir dari keluarga atau Abdurrahman Al-Qadir dari keluarga Al-Jilani, dan yang terakhir adalah Fadilah Khan, itu dari keluarga Al-Husaini. Jadi 2 Al-Jilani dan 2 Al-Husaini. Nah, ini beliau memberi tanggapan dalam video ini bahwasanya di antara beberapa dari keempat tokoh ini memang ada hubungan ayah sama menantu. Jadi Datuk Kafi itu mertua Sunan Gunung Jati kedua, itu Syarif Hidayatullah, dan Syarif Hidayatullah itu ada menantu dari Sunan Gunung Jati ketiga dan keempat, yaitu Syarif Abdul Qadir atau Zain Abdul Qadir Al-Jilani dan Sayyid Fadilah Khan. Nah itu ya. Nah, sehingga kita bisa tahu teman-teman ya bahwasanya Syarif Hidayatullah itu sebagaimana yang beliau sampaikan tidak punya menantu yang bernama Abdurrahman Basyeban. Jadi anak cucu menantu Sunan Gunung Jati itu tercatat lengkap, siapa aja anak-anak beliau dan siapa saja cucu-cucu daripada Syarif Hidayatullah, dan juga menantunya juga tercatat siapa saja menantu daripada Syarif Hidayatullah. Nah, kalau kita bisa pahami bahwasanya memang di antara deretan nama daripada menantu Syarif Hidayatullah
Al-Husaini itu tidak ada yang bernama Abdurrahman Bashiban. Artinya Abdurrahman Bashiban ini teman-teman hanya klaim dari sepihak dari keluarga Robito Alawiyah yang mengatakan bahwasanya punya menantu Syarif Hidayatullah, punya menantu Abdurrahman Bashiban. Nah, di mana keluarga Bashiban ini yang Ba'alawi ini dikatakan hanya ada di India, tidak pernah ke Indonesia. Lalu siapa Abdurrahman yang menantunya Syarif Hidayatullah? Ya Abdurrahman Al-Qadiri yang menurunkan keluarga Al-Jilani yang ada di Indonesia, seperti keluarga keluarga daripada Kiai Kanigoro dan Kiai Segoro Puro Sepuh. Nah, beliau ini ketika selesai menghadiri acara di Pasuruan, beliau juga hadir teman-teman, sowan ke beberapa para ulama, termasuk beliau sowan ke Pasuruan, ke Keraton Sidogiri, Keraton Pasuruan teman-teman ya, mohon maaf. Beliau sowan ke Sidogiri bertemu dengan Kiai Haji Mas Nur Hasan Ghazi dan memberikan sebuah pengakuan bahwasanya keluarga Sidogiri itu masih kerabat dekat dengan Kesultanan Banten. Berikut silakan kalian cek sendiri di video ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Robito Bapak Kesultanan Banten hari ini silaturahim ke pesantren Sidogiri sebagai tanda cinta kami atas kekerabatan dan keluargaan dengan keluarga Sidogiri. Kami serahkan kekancingan daripada Robito Bapak Kesultanan Banten sebagai bagian kerabat bahwasanya leluhur Sidogiri Said Syarif Sulaiman Mojo Agung Kanigoro Al-Hasanain. Disebut Al-Hasanain karena garis bapaknya adalah keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Al-Hasani berdasarkan data manuskrip Podokaton, data Keprabon asal-usul Kesultanan Cirebon, dan juga data Malaka, dan dengan pengakuan isbat nakib Maroko, Damaskus, Irak, dan Turki. Sedangkan dari garis ibunya, Sulaiman Mojo Agung adalah keturunan daripada Sunan Ampel dan Ali Murtado yang ke Al-Bukhari, An-Naqawi, Al-Kazimi, Al-Husaini yang sudah mendapatkan pengakuan isbat nasab dari nakib Irak, Mesir, dan India. Sehingga data ini insya Allah mendekati kebenaran sesuai dengan data manuskrip Nusantara, data internasional, dan juga sesuai dengan hasil sampel para keturunan wali Nusantara yang tidak bermigrasi ke Yaman tapi melalui migrasi jalur-jalur daerah yang sesuai dengan data internasional, yakni Hijaz, Irak, Iran, kemudian Asia Tengah, kemudian Pakistan, kemudian ada yang singgah ke Maroko, ada juga yang ke Asia Timur dan Asia Tenggara. Moga-moga data ini bisa menjadi sumber keberkahan untuk pelurusan sejarah dan silsilah para wali Nusantara, khususnya leluhur keluarga besar Sidogiri. Mohon diterima, Yai. Terima kasih. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.